Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Fadilah, NPM 21100010167, kelas 1N reguler pagi Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi di video kali ini saya akan membahas apa itu bagian komponen motherboard dan fungsinya. Sebelum kita membahas bagian komponen motherboard dan fungsinya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari motherboard. Motherboard atau mainboard sering disebut juga papan induk. Papan induk adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Untuk meminimalisir masalah tersebut, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai bagian-bagian yang ada pada motherboard dan menjelaskan fungsi dari setiap komponen yang ada. Berikut bagian-bagian motherboard atau mainboard beserta fungsinya. Yang pertama, ada soket prosesor. Prosesor adalah suatu komponen dalam komputer yang memiliki fungsi sebagai otak dari komputer atau bisa dibilang suatu IC yang mengontrol keseluruhan dari berjalannya sistem. Yang kedua, soket RAM atau slot memori. Fungsi soket RAM atau slot memori untuk menempatkan RAM atau memasang RAM. Jenis RAM yang paling umum adalah SDRAM dan DDR untuk komputer desktop dan SODIMM untuk laptop. Masing-masing memiliki berbagai jenis dan kecepatan. Yang ketiga, North Brick. North Brick adalah bagian yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan graphics control atau AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi. Fungsi North Brick sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Yang keempat, South Brick. South Brick adalah bagian dari chipset yang mengontrol bus ID, USB, dukungan plug and play, menjembatani PCI dan ISA, mengontrol keyboard dan mouse, fitur power management, dan sejumlah perangkat lainnya. Fungsi South Brick sebutan bagi komponen pembantu North Brick. Yang kelima, PCI Express X16. PCI Express X16 adalah slot untuk PGA card yang ada di motherboard baru mulai digunakan secara luas saat motherboard dengan prosesor LGA 775 atau P4 dan Celeron. Fungsi PCI Express X16 untuk menempatkan kartu grafik atau PGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Yang keenam, PCI X1. PCI X1 sama seperti slot PCI. Kegunaannya sangat banyak, namun belum banyak yang menggunakan slot ini. Fungsi PCI X1 untuk menempatkan aksesoris seperti adapter nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. Yang ketujuh, slot AGP. Slot AGP adalah slot PGA card yang digunakan pada motherboard lama seperti LGA 478 dan komputer P3. Saat ini sudah jarang digunakan dan di pasaran pun sudah mulai langka. Fungsi slot AGP untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang berjenis AGP. Yang kedelapan, slot PCI. Slot PCI merupakan slot yang dibilang multifungsi karena sangat banyak peripheral komputer yang menggunakan slot PCI, dari mulai PGA, Ethernet card, LAN card, sound card, USB card, dan SATA card. Fungsi slot PCI, slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang, beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Yang kesembilan, BIOS. BIOS merupakan singkatan dari Basic Input Output System. Jika diartikan dari frasa,
Maka BIOS dapat diartikan sebagai sistem dasar yang mengatur proses input dan output data yang ada pada perangkat komputer. Fungsi BIOS: memori permanen tempat tersimpannya data penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Yang ke-10, CMOS baterai. CMOS baterai adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. CMOS baterai untuk mempertahankan memori dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya khusus untuk komputer. Yang ke-11, port SATA. Port SATA atau Serial Advanced Technology Attachment adalah bus primer pada komputer yang didesain untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpanan data seperti hard disk dan optical drive di dalam komputer. Fungsi port SATA merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem komputer. Yang ke-12, port ID. Port ID atau Integrated Development Environment adalah program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Fungsi port ID merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Yang ke-13 ada port floppy disk. Floppy disk atau disket adalah suatu perangkat penyimpanan data yang banyak digunakan di antara tahun 1990-an sampai awal 2000. Fungsi dari port floppy disk untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan sebelum generasi SATA. Yang ke-14 ada port power atau ATX power. Port power atau ATX power adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang berfungsi mensuplai daya atau tegangan listrik langsung ke komponen yang ada di dalam casing komputer. Fungsi port power atau ATX power untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Yang ke-15, back panel. Back panel adalah sebuah perangkat keras atau hardware yang menyatu dengan motherboard yang terdiri dari beberapa banyak port untuk keperluan tertentu. Fungsi back panel: kumpulan port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.